Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana memberikan kita kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pertemuan kelompok kita ya. Dalam hal ini kita membahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, ini materi yang sangat menarik sekali Ibu-ibu. Jadi saya harapkan mari kita ikuti dengan baik. Bisa? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada sore hari ini ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama mengenai pembahasan pengelolaan keuangan. Nah, saya ingin bertanya sebelumnya ibu-ibu, selama ini ya, lebih sering atau lebih besar pemasukan atau pengeluaran? Pengeluaran. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Banyak Pak, naik kalau harga. Ya, banyak ya, naik harga naik, apalagi Tidak naik. gaji naik. Oke, terus apa? Oh itu ini, ya. Pengeluaran tiba-tiba. Pengeluaran banyak ya, ibu-ibu ya. Ya, jadi harapan kami ibu-ibu dengan kita mempelajari materi ini, pengelolaan keuangan ini, supaya kita bisa mengelola pemasukan dengan pengeluaran itu dengan baik, sehingga tidak lagi banyak pengeluaran daripada pemasukan. Artinya sehingga jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, ibu-ibu, jadi pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya bahasan mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini ya akan memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dalam hal mengelola pemasukan dan pengeluaran. Jadi jangan sampai lagi banyak pengeluaran daripada pemasukan. Kadang-kadang kita ini Ibu, pemasukannya banyak, pengeluarannya juga banyak, tapi karena kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, sehingga banyaklah pengeluaran daripada pemasukan, sehingga setiap hari kita jadi kurang terus ya, karena tidak dikelola duit masuk dan duit keluarnya. Nah, oke, fokus kita hari ini belajar mengelola keuangan keluarga. Nah, kita akan lihat poster Bu. Nih, stop gali lubang tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Apa langkah-langkahnya? Pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Artinya, dalam penggunaan uang keluarga itu harus direncanakan Bu. Jangan keluar, tapi harus dibuat perencanaannya. Yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin. Kadangkala kita ini Bu, menabungnya itu sisa duit, betul nggak? Nah, jadi mulai biasakan menabungnya itu disisihkan uang dari awal, kita nabung secara disiplin. Yang ketiga, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk berutang. Nah, oke, kita akan lanjut. Sekarang kita akan permainan Bu. Permainan ini judulnya menjadi orang Jepang. Nah, sudah pernah ke Jepang? Oh, mudah-mudahan kita nanti bisa ke Jepang Bu sama-sama. Amin. Ya, jadi menjadi orang Jepang ini permainannya seperti ini Bu. Jadi nanti ibu-ibu berhitung, misalnya dari Bu Silvi 1, Bu Roniah 2, Bu Sal 3. Nah, jadi saya panggil misalnya 1, Ibu Silvi. Nanti berhitung ya. Bu Silvi 1, Bu Roniah 2, Bu Sal 3. Coba. Bu Silvi 1, Bu Roniah 2, Bu Sal 3. Saat ingat ya, 1, 2, 3. Jika saya sebutkan 1, berarti yang bersuara itu siapa? Bu Silvi. Maka jawaban Bu Silvi, hai. Hai. Nah, Hai.
Iya, adiknya ketawa ya. Nah, begitu juga Bu Ronia. Saya sebutkan 2. Berarti yang bersuara itu Bu Ronia. Gimana Bu? 2. Nah, kalau sebutkan 3. Nah, kalau saya sebutkan 0, maka kita hai semua. Ya. Sama-sama. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke ya. 1, Hai. 2, 3. Ya, seru ya Bu ya, pertanyaannya menjadi orang Jepang. Ya, saya sebutkan 0. Hai. Hai, tepuk tangan untuk kita semua Bu. Nah, seru ya. Nah, jadi ibu-ibu, kira-kira susah enggak apa namanya permainan tadi? Tidak ya? Ya, jadi ibu-ibu setiap kali misalnya nih contoh nih setelah kita permainan tadi, kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. 2, 3, 1, 0. Hai. Yeay, apa untuk kita semua Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Nah, kemudian kita ada yel-yel Bu. Ya, yel-yelnya ini apa dulu Bu ya. Oke, jadi yel-yelnya ini Bu, jika saya mengatakan uang tidak cukup, maka jawabannya ya diatur dong. Nah, tangan seperti ini Bu. Oke, uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah, begitu contohnya ya. Oke, bisa kita mulai yelnya. Bisa. Oke, uang tidak cukup, ya diatur dong. Ya, jadi begitulah Bu. Dalam mengelola keuangan keluarga, seringkali kita ini beranggapan uangnya selalu kurang terus. Padahal sebenarnya mungkin bukan kurang, tapi hanya saja tidak diatur. Ya, kalau kurang tidak cukup. Makanya karena kurang itu kita atur ya. Baik ibu-ibu, kita akan lanjut lagi ya. Dalam hal ini materi yang kedua, langkah kedua, memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Nah, kita akan nonton film dulu ya. Kita perhatikan sama-sama ya. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Yah, Ibu, beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Baik ibu-ibu, setelah kita nonton film tadi, kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh Ibu Dewi? Tidak bisa mengatur keuangan. Tidak bisa mengatur keuangan, terus besar pengeluaran Pendapatan sedikit daripada pendapatan. Ya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang mari kita bantu Ibu Lili untuk mengatur pengeluarannya. Nah, sekarang kita akan bacakan ya lembar cerita 1A tentang pengeluaran dan pemasukan saya. Nah, dalam hal ini saya akan dibantu oleh Bu Silvi. Tolong dibacakan Bu. Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan, sementara Pak Rusli suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah upah Ibu Lili 30.000 per hari. Ia bekerja 2 hari dalam seminggu. Upah Pak Rusli 75.000 per hari. Ia bekerja 3 hari dalam seminggu. Tiap 3 bulan sekali, Ibu Lili menerima uang bantuan PKH sebesar 1.350.000 melalui tabungannya di bank. Tuh. Salam. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Silvi ya yang sudah membacakan lembar cerita tadi ya. Ya,
sekarang kita akan membantu Ibu Lili ya untuk menghitung nih pemasukan dan pengeluarannya. Nah ini dia, pendapatan Ibu Lili itu per bulannya 180.000, upah Pak Rusli 480.000, totalnya berapa Bu? 660. Kemudian pengeluarannya ada uang jajan Dewi, uang jajan Agus, susu Ita, tabungan Dewi, tas Agus, untuk masak, listrik, pulsa, alat mandi, rokok, bayar hutang dan lain-lain, totalnya itu 840.000. Nah, kalau kita lihat di sini, artinya banyaklah pengeluaran daripada pemasukan, ya pendapatan. Jadi totalnya itu minus 180.000. Nah, ibu-ibu, mari kita jawab. Jawabannya tadi sudah terjawab ya. Artinya di sini pendapatannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran. Nah, oke. Ibu-ibu, sekarang kita akan lanjut. Jadi bagaimana cara yang harus dilakukan oleh Ibu Lili agar pemasukan keluarganya bisa tercukupi? Ya, mengatur kembali ya pengeluaran yang dianggap tidak perlu, sehingga bisa mencukupi kebutuhan bulanannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi menyusun anggaran pada langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini ya, tidak semua pengeluaran itu harus dipenuhi, betul lah Bu? Contohnya yang ini tadi ya, terlebih-lebih jika pemasukan kita terbatas ya. Bagaimana kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan seandainya pemasukan kita terbatas? Tentunya harus dipilih lagi mana yang sesuai dengan kebutuhan, mana yang tidak. Nah, dalam hal ini kita akan menuliskan di sini Bu tentang kebutuhan dan keinginan. Nah, oke. Bisa dipahami Bu? Apa beda kebutuhan dengan keinginan? Membutuhkan, kalau keinginan bisa ditahan. Ya, keinginan bisa ditunda. Kalau kebutuhan harus segera dipenuhi. Nah, kita akan buat di sini Bu list ya. Mana yang termasuk kebutuhan, mana yang termasuk keinginan. Nah, sekarang kita lihat di sini Bu. Contoh nih, listrik itu kebutuhan atau keinginan Bu? Kebutuhan. Nah, bisa ditulis Bu Sang, listrik, kebutuhan. Listrik. Tuh. Yang kedua apa lagi? Uang jajan, kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Bisa dikurangi? Bisa. Pasti di sini keinginan uang jajan. Kemudian yang kedua, kita lihat susu Ita. Nah, kebutuhan ya, susu, kebutuhan. Kemudian misalnya apa lagi nih? Arisan. Kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Oke, dia tergantung fungsinya Bu ya. Kalau misalnya kita perlu uangnya maka dia termasuk dalam kebutuhan. Terus, nah ini rokok. Kebutuhan atau keinginan Bu? Keinginan. Artinya bisa dikurangi. Nah, setelah kita kurangi ya anggaran bulanan keluarganya ini, maka akan kita pahami bahwa menyusun anggaran ini perlu didiskusikan ya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, sehingga anggaran keluarga itu bisa berubah seandainya kita atur kembali, kita buat perencanaannya. Makanya perlu sekali mengelola keuangan keluarga ya ibu-ibu. Jadi anggaran keluarga itu bisa naik bisa turun tergantung dengan kebutuhan dan keinginan kita. Baik ibu-ibu, mungkin itu saja bahasan kita hari ini mengenai mengelola anggaran keuangan keluarga, kemudian menyusun anggaran. Sampai sini bisa dipahami ibu-ibu? Bisa? Oke, kalau bisa dipahami, saya harapkan ini bisa diterapkan nanti di rumah kita masing-masing. Bagaimana kita membuat perencanaan keuangan yang benar-benar terencana.
ya, bukan hanya berdasarkan belanja. Dan juga harus dibuat list, apakah ini kebutuhan, apakah ini keinginan, harus bisa dibedakan sehingga anggaran bulanan kita benar-benar efektif dan efisien. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini, Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami harapkan ini bisa diterapkan di rumah kita masing-masing. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.